Di sebuah pesantren di suatu tempat, terdapat sebuah keranda keramat yang konon katanya tidak dapat dipindahkan atau digeser sedikit pun oleh kiai bahkan orang sakti sekalipun. Menurut kabar yang beredar, keranda tersebut juga dapat bergerak sendiri disertai suara tahlilan saat malamnya jika ada yang akan meninggal atau terjadi suatu musibah. Dan inilah keranda keramat. Suatu pagi, hiduplah seorang pemuda beranjak remaja yang mendapatkan sebuah kabar baik dari ibunya. Namanya Ulung. Ulung diberikan kesempatan untuk belajar di sebuah pesantren secara gratis, yang dimana itu adalah sebagian impian pemuda di desanya pada saat itu. Ya Allah, mimpi apa aku semalam, Bu? Kiai Syafi'i mengizinkanku tinggal di pesantrennya, ucap Ulung. Ya, disyukuri saja, Lung. Tapi ada syaratnya, kata Kiai. Selain rajin mengaji, juga harus membersihkan pesantren setiap hari, ucap ibunya dengan lembut. Ulung sempat terdiam sesaat, kemudian menegaskan itu bukan masalah baginya, karena yang terpenting bisa belajar di pesantren tersebut. Namun, terselip kekhawatiran di hati pemuda berusia 15 tahun itu, karena harus meninggalkan ibunya yang sakit-sakitan di rumah sendirian. Seolah bisa membaca pikiran Ulung, ibunya menegaskan akan baik-baik saja sepeninggal Ulung. Ibunya pun akhirnya melepas kepergian Ulung. Semua bekal telah dipersiapkan, dari baju, alat sholat, serta keripik gandum kesukaan anaknya. Ibunya pun memberikan sedikit bekal uang dan memberikan nasihat agar menuruti perintah Kiai dan jangan pernah membantah perkataannya. Ulung menahan tangis. Dia tahu uang yang diberikan ibunya adalah tabungan dari hasil menyadap getah karet di kebun Juragan Omar. Namun yang namanya ibu, ia akan melakukan apapun agar anaknya bisa menimba ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ulung pun mengatakan agar ibunya hati-hati dan jangan terlalu lelah, dan akan mengusahakan untuk pulang seminggu atau sebulan sekali. Pecahlah tangisan antara anak dan ibu yang memang belum pernah terpisahkan. Singkat cerita, senja pun tiba. Ulung tiba di pesantren dengan menumpang sebuah truk sayur yang kebetulan searah dengan jalan ke pesantren. Pemuda tersebut langsung disambut oleh pemuda yang 3 tahun lebih tua darinya, namanya Jaja. Dia santri yang bertugas memberi pengarahan pada Ulung, karena Kiai Syafi'i sedang pergi berobat ke kota, sekaligus mengunjungi anaknya. Ulung terkagum menyaksikan pesantren yang tertata rapi, bangunan yang kokoh, dan juga sekitaran pesantren yang bersih. Jaja memberi pesan kepada Ulung agar setiap habis subuh, selain menyapu pekarangan pesantren, juga bertugas mengisi kolam kecil tempat berwudu di samping surau. Ulung pun mengangguk tanda mengerti apa yang menjadi tugas untuknya. Tapi tiba-tiba, Ulung terkejut saat matanya terpaku menatap benda yang bagi sebagian orang menakutkan. Benda tersebut adalah sebuah keranda yang tergeletak di samping surau dan terletak tepat di depan kamarnya. Jaja pun sedikit keheranan, karena sebelumnya ia mendengar dari Pak Kiai bahwa Ulung adalah orang yang pemberani, dan itu menjadi suatu alasan untuk menjadikannya santri di sini tanpa perlu membayar. Ulung mengakui dia memang tidak takut dengan benda seperti itu. Ia hanya bingung mengapa tidak dibuang saja, karena keranda sepertinya sudah lama tidak terpakai. Terbukti ketika memperhatikan dari kejauhan, keranda yang terbuat dari batang bambu itu tertutup kain batik yang lusuh. Jaja pun langsung mencela perkataan Ulung agar jangan sembarangan berucap, karena keranda tersebut bukannya tidak mau dipindahkan, tapi memang tidak bisa dipindahkan oleh Kiai dan bahkan orang sakti sekalipun pernah mencobanya. Juga seringnya keranda tersebut bergerak sendiri di saat akan terjadi orang yang meninggal. Karena itulah keranda tersebut disebut dengan keranda keramat. Tentu dengan penjelasan itu membuat Ulung sedikit bergidik. Setelah dirasa cukup menjelaskan, Jaja pun pamit karena sebentar lagi memasuki waktu maghrib. Akhirnya Ulung pun bergegas membersihkan diri dan bersiap menuju surau.
untuk menjalankan salat berjamaah dengan santri lainnya. Ketika tadarusan selesai salat, mata Ulung sempat melirik ke arah keranda karena merasa seperti ada yang memperhatikan. Dan rupanya cerita Jaja sudah melekat di pikirannya. Hari-hari dijalani Ulung dengan semangat di pesantren. Tak terasa hampir 2 minggu berada di tempat itu. Namun sampai saat ini ia belum berjumpa dengan Kiai Safei. Padahal Ulung ingin bertemu dan menyampaikan rasa terima kasihnya telah diberikan kesempatan yang luar biasa bagi dirinya. Suatu malam, Ulung hendak menjalankan sholat isya bersama Duloh dan Parta, yaitu teman sekamarnya. Tiba-tiba terdengar suara riuh di depan surau. Mereka berpikir itu adalah santri lain yang berniat sama dengan mereka. Tetapi setelah dilihat, ternyata suara riuh tersebut berasal dari keranda yang sudah lama tergeletak tak terpakai. Benda tersebut terangkat ke udara lalu jatuh ke tanah berulang kali, serta alunan tahlil juga bergema dari dalamnya. Menyaksikan itu semua membuat tubuh Ulung bergetar. Andai tidak dipegangi Parta, pasti dirinya sudah jatuh pingsan ke tanah. Dan entah kenapa tiba-tiba pikiran Ulung tertuju pada ibunya. Parta pun menenangkan Ulung dan mengatakan hal ini sudah terbiasa terjadi, dan lebih baik segera ambil wudhu dan salat berjamaah, lalu berdoa agar dijauhkan dari mara bahaya. Meski kekalutan masih menyelubungi dirinya, Ulung akhirnya mengikuti saran temannya, berharap bisa mengurangi rasa kekhawatiran terhadap orang tua satu-satunya. Pikiran Ulung menjadi tidak tenang setelah menyaksikan peristiwa semalam, dan itu menjadikannya tidak bergairah memulai aktivitas hari ini. Setelah subuhan, dia duduk merenung di bawah salah satu pohon yang ada di sekitar pesantren. Hingga tiba-tiba ada suara di belakang yang membuyarkan renungannya. Assalamualaikum Ulung. Saat itu, kabut tebal masih menyelubungi kawasan pesantren, membuat pandangannya sedikit kabur. Namun ia mampu mengenali sosok yang menyapa sekaligus orang yang dikaguminya. Dia pun beranjak dari duduknya dan menghampirinya. Ulung pun menjawab salam serta mencium tangan Pak Kiai yang terasa sangat dingin itu. Namun Ulung berpikir itu karena udara yang masih sangat pagi ini. Kiai Safei pun hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia percaya pada Ulung bisa menjaga amanahnya. Tekunlah belajar mempelajari kitab suci Al-Quran dan buatlah ibunya bangga. Seiring ucapan tersebut, angin berembus membuat mata Ulung perih sejenak. Belum sempat mengucapkan terima kasih, sosok tersebut menghilang bersamaan dengan menipisnya kabut. Belum hilang rasa terkejut atas kehadiran dan kepergian yang sangat tiba-tiba. Terlihat dari kejauhan para santri berlarian menuju gerbang pesantren. Wajah mereka terlihat panik dan ada beberapa yang juga menangis. Ulung sempat menanyakan pada salah satu dari mereka. Jawaban yang didengarnya membuat dengkulnya lemas tak tertahankan dan sekaligus tak dapat mengikuti langkah-langkah santri tersebut. Suara sirene terdengar mendekat. Sebuah mobil jenazah melaju pelan, diikuti rombongan warga di belakangnya. Ada yang menaiki sepeda motor, bahkan berjalan kaki. Bersamaan dengan wajah mereka, menandakan kesedihan yang teramat menusuk hati. Mobil diparkirkan di depan gerbang pesantren, karena akses ke dalam tidak dapat dilalui kendaraan beroda 4. Ketika pintu belakang mobil dibuka, pecahlah tangisan orang-orang yang berada di sekitar mobil, termasuk juga Ulung yang berada di sekitar situ. Di dalam keranda besi tersebut, terdapat sosok yang sangat dikagumi karena sikap baik serta kedermawanannya. Kiai Safei terbujur kaku dibalut kain kafan putih. Raut wajahnya menenangkan, dihiasi senyuman yang tulus. Sempat terbersit di benak Ulung. Ternyata benar adanya keranda keramat itu, pembawa kabar maut. Keranda mayat dianggap sebagai barang keramat bagi setiap orang. Tak sedikit pula orang takut dengan benda tersebut karena selalu dikaitkan dengan kematian. Banyak orang percaya terkait mitos keranda, meskipun belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun sejumlah mitos yang diyakini ternyata benar-benar terjadi, seperti halnya mitos bunyi berisik pada keranda. Namun semua itu tetap rahasianya Sang Pencipta. Kita sebagai umat manusia tetap menjalani ujian di dunia ini sebaik mungkin, agar kelak
bisa pergi dengan tenang dari dunia yang fana ini. Terima kasih untuk teman-teman pendengar horor semua, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.